Halo, selamat siang semuanya. Eee, Pada kesempatan siang hari ini, kita berjumpa kembali di dalam acara seminar online bersama dengan GK Invest Semarang. Dan siang hari ini, bersama dengan saya, Dewi Agustinus, akan membahas dan mengupas sedikit tentang head and shoulder. Jadi topiknya yang saya ambil adalah trading cuan dengan head and shoulder. Namun sebelum kita masuk kepada intinya, mungkin izinkan saya untuk membahas sedikit tentang kalender ekonomi yang terjadi pada hari ini. Ya, kalender ekonomi ini ada beberapa, mungkin di sini kalau kita bisa lihat ya, di sini saya menggunakan Forex Factory, bisa juga menggunakan investing. Untuk GBP di sini nanti ini ada cukup ya. Untuk Kumerbangnya Andre Bell itu dia akan berpidato atau berbicara karena kemungkinan juga akan fokus. Jadi sebagai kepala bank sentral yang mengontrol suku bunga jangka pendek, dia cukup memiliki pengaruh lebih besar atas nilai mata uang negara daripada yang lainnya. Dan juga pasti para pedagang akan mengamati keterlibatan publik karena sering digunakan untuk memberikan petunjuk tentang kebijakan moneter di masa yang akan datang. Gitu ya. Dan itu juga mungkin nanti malam terjam berapa nih, 10 ya. Itu akan berita Amerika. Cuma di sini mungkin untuk sebentar. Untuk kebijakan itu sendiri, kita lihat sebentar. Kalau kita lihat dia, oh ya, final wholesale inventories untuk previews dan forecast-nya sama 1,3%. Namun kalau kita lihat di sebelah kanan sini dari bulan cuma tahun 2020 sampai dengan 2001, tepatnya Oktober dan sampai Februari itu ada previews dan forecast-nya. Ya. Jadi bisa kita lihat itu akan pergerakan berpengaruh terhadap mata uang lainnya seperti apa. Jadi apakah ini akan menggerakkan pasar yang cukup signifikan atau malah akan kebalikannya. Oke, itu aja mungkin berita untuk hari ini. Jadi tidak begitu banyak hari ini. Seperti biasa hari Senin itu jarang sekali ada berita yang cukup signifikan. Cuma tadi pagi mungkin ada pergerakan dari sedikit di gold ya, ada emas itu ada pergerakan. Oke, kita masuk ke topik kita, trading cuan dengan pola head and shoulder. Kalau di gambar ini saya bisa kasih lihat head and shoulder itu bagi Anda mungkin sudah banyak membaca ya dari para analis market ataupun user di forum yang menyebutkan pola head and shoulder dalam tulisannya. Yang pasti tentunya mereka tidak bicara mengenai iklan sampo. Pasti dong kita tahu iklan sampo head and shoulder ya untuk para analis market.
Namun chart dapat memberikan banyak informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang singkat. Jadi dalam time frame daily, Anda dapat menentukan sebaik mana pairnya, baik itu forex, gold, oil, ataupun saham dalam jangka waktu tahunan. Karena biasanya ini adalah pola pembalikan arah selain dari pattern double top ataupun double bottom. Berikut ini kita akan mengulas mengenai metode analisa chart head and shoulder yang sering digunakan oleh para analis market. Kalau kita fokus di gambar di atas ini, itu sudah jelas-jelas itu ada head, left shoulder-nya kelihatan, dan di sini ada right shoulder-nya, ya. Kita lihat kayak macam segitiga begitu. Dan di sini breakout neckline-nya. Targetnya udah kelihatan. Kita akan lihat targetnya. Terus destinasinya seperti apa. Ketika posisi lagi uptrend, ada pola head and shoulder, dia itu akan mengkonfirmasi. Jadi tidak melulu kita lihat, oh fundamental itu cukup kuat untuk naik. Hati-hati karena technical juga bisa berbicara di situ. Ya. Sini. Nah ini, pola head and shoulder. Jadi head shoulder itu seperti sudah banyak diketahui, terbagi mungkin ada sedikit dua ya. Jadi head and shoulder dan inverse head and shoulder. Pola head and shoulder sini bisa dilihat sebagai major reversal pattern yang artinya adalah pola pembalikan tren atau perubahan arah pasar. Dan saya yakin para trader semua atau nasabah yang sudah bisa membaca pattern atau arah pergerakan itu pasti sudah mengerti dengan pola head and shoulder ini. Karena pola ini dibentuk oleh puncak, dia ada puncak sendiri seperti yang tadi. Ini puncak ya, head jelas. Terus dia pasti lebih tinggi headnya. Kemudian puncak yang lebih rendah, shoulder atau bahu gitu ya. Pikir. Dan sebuah neckline atau leher yang ditarik dengan menemukan titik terendah dari dua palung antara shoulder dan head. Jadi garis neckline itu bisa mendatar, miring ke atas atau miring ke bawah. Pada tren naik biasanya neckline miring ke atas memberikan efek pembalikan yang lebih signifikan daripada miring ke bawah. Jadi pada tren naik. Nah ini kalau kita lihat head and shoulder ada contohnya. Dia membuat dua, satu head lebih tinggi, left shoulder, right shoulder. Neckline-nya jelas ini. Ini juga demikian. Jadi bisa kalau dengan pembarangan naik agak mirip sedikit, dia akan lebih trennya tuh lebih kuat. Itu ya. Mungkin di sini untuk ya ini saya mau langsung ini shoulder contoh. Jadi kita berhitung dengan cukup jelas. Di sini juga ada parameternya ya. Head, shoulder, neckline jelas. Kita berhitung yang biru ini menunjukkan untuk targetnya. Ini target. Saya kasih tanda panah itu adalah target. Jadi bagi yang sudah terbiasa menggunakan head and shoulder, mereka akan paham. Bagi untuk trading pemula, head and shoulder itu bisa dijadikan patokan jangka panjang ataupun menengah. Cuma kadang-kadang kalau dilihat, dia terbentuk pola di daily atau di time frame 4 jaman, itu pendek sekali. Nanti kita bisa lihatnya di time frame yang 5 menit, 1 menit, 5 menit, 15 menit. Ini pola pembalikan arah ya. Sedangkan inverse head and shoulder kebalikan dari pola yang di atas head and shoulder. Di mana satu palung diikuti oleh dua palung rendah, satu palung lebih tinggi, menembus reference resistance. Ini contohnya.
nih pola pembalikan arah neckline-nya itu bisa kelihatan di sini. Jadi sebenarnya pola head and shoulder ini pola yang sangat simple selain pola double top atau double bottom tadi. Jadi kalau kita lihat banyak sekali para trader yang kalau saya bilang jangka panjang ya. Karena pola head and shoulder ini butuh, kalau kita melakukan transaksi itu butuh kekuatan dana yang cukup. Ya, karena kita harus menjaga pergerakan harga. Pergerakan harga yang misalkan dia contohnya di sini dia sudah membentukkan satu shoulder dan satu head. Kalau misalkan kita tutup ini, dia harus ada konfirmasi di sini. Gitu loh. Karena kalau pada posisi neckline ini kita ambil posisi sell, sedangkan harga masih naik ke shoulder yang kedua yang bahu sebelah kanan itu kalau kuat dananya tidak begitu kuat akan bahaya juga, apalagi menggunakan lot besar. Tapi kalau misalkan kekuatan dana kita cukup, itu akan bisa nahan sampai dia tembus yang neckline tadi, akan mencapai target berikutnya. Demikian untuk inverse juga. Bagaimanapun juga kekuatan dana itu sangat penting dalam trading. Saya tidak mengecilkan yang dana-dana untuk pola hit and run, tidak. Tapi bagi trader-trader yang tahu untuk dia bisa membaca analisa teknikal dengan baik, maka dia bisa melakukan trading dengan menganalisa jangka panjang. Otomatis bisa menggunakan pola averaging. Ya. Jadi kalau misalnya masih terkoreksi naik, kita bisa ngambil sell kedua di atas. Berarti double kita ambil yang di situ menggunakan head and shoulder. Nah, sekarang coba saya akan lihat pengaplikasiannya di MetaTrader. Nah, di sini. Ini contoh. Tapi sebelum ini mungkin saya kemarin itu sempat melihat untuk emas ya. Emas di sini kita lihat dulu ada atau tidak. Apakah ini bisa dikatakan head and shoulder? Nah, coba kita hitung. Karena di kita lihat sini emas itu untuk polanya ini. Sangat tipis. Apakah bisa? Tidak kena. Gitu loh. Ya, jadi bisa kita lihat juga untuk saat ini kita lihat yang coba 5 menitan. Ada nggak pola di sana? Ya. Jadi untuk sementara, karena jangkanya emas itu adalah sementara masih downtrend, pasti dia akan ada koreksi nanti sampai kita menunggu pola head and shoulder. Apakah dia akan terbentuk di bawah atau tidak? Tapi di sini saya cukup melihat sesuatu yang sangat signifikan. Bentar. Ini tinggal kita lihat di sini. Sebenarnya kan kalau untuk emas sendiri itu memang trennya lagi downtrend. Trennya bukan downtrend yang betul-betul kuat, dia melandai. Ya. Masih belum melandai. Tapi di sini dia membentuk, dia konfirmasi, kalau saya anggap ini dia konfirmasi. Ya. Itu menurut pendapat saya. Jadi dia konfirmasi karena dia jelas-jelas di sini ada membentuk satu pola.
Apakah pola itu betul dapat kita percaya atau tidak? Buktinya sampai dengan saat ini Mas mengalami koreksi cukup dalam. Oke. Itu nah, karena kalau kita lihat kita coba balik ke pola tadi. Nah, ini jelas di sini kita perhitungkan untuk head and shoulder, kita harus pasti berhitungnya untuk target berikutnya. Apakah targetnya sudah kena atau belum? Kalau saya lihat tadi itu targetnya udah kena. Jadi ketika dia ada pembalikan arah, nah berikutnya dia akan menurunkan pattern-pattern yang tertentu. Itulah. Hmm. Oh no 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 no. Sekarang kita coba di Sterling. Nah ini Sterling sendiri. Saya sekedar mungkin menyampaikan. Ini ada pola jelas. Ini ada pola head. Ini ya. Terus dia ada shoulder. Hmm. Jadi kita lihat neckline-nya udah jelas saya pasang di sini. Konfirmasi ya bagi yang punya trading sterling. Ini konfirmasi. Gitu loh. Apakah kita lihat ini topnya. Topnya itu ada di 1.42393. Tuh. Ini otomatis di sini. Sebentar.